Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya. SDG Media Compact Indonesia itu diharapkan dapat menjadi wadah bagi media di Indonesia untuk saling bertukar informasi dan membangun semangat optimisme kepada publik. Jadi ada pesan-pesan yang positif terkait dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Dan SDG Media Compact Indonesia ini dibentuk sebagai respon dari SDG Media Compact yang ada di UN, di PBB. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan concern kita, kepedulian kita pada tujuan pembangunan berkelanjutan, membantu masyarakat sipil, filantropi, bisnis, kemitraan, dan tentu pemerintah. Kemudian kita juga berharap dapat direspon dengan baik sampai di tingkat daerah, guna membantu mendorong semua aksi pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk sampai pada agenda 2030. Jadi Media Compact ini juga dapat menjadi wadah diskusi dan kolaborasi dalam menyederhanakan bahasa SDGs agar mudah dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menyadarkan bahwa ini adalah tujuan kita bersama. Oke, Pak Suarso, kalau kita lihat di kondisi saat ini ya, terkait juga dengan SDGs nih dan juga COVID-19, kira-kira sektor apa sih yang bisa digenjot begitu ya untuk kita bisa lebih cepat nih bangkit dari keterpurukan akibat kondisi pandemi saat ini? Ya, memang wabah COVID atau pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah game changer pada tahun 2020 terhadap dunia. Dan tentu juga ada pengaruhnya terhadap pencapaian beberapa tujuan SDGs, sehingga ada yang menjadi relatif menjadi berat, ya, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha serta pekerja. Karena itu kita juga sedang menantikan efektivitas dari vaksin yang mudah-mudahan juga menjadi game changer yang positif untuk mengatasi keadaan perekonomian akibat keterpurukan dari pandemi ini. Dan Indonesia sendiri pada tahun depan itu akan melakukan penguatan terhadap fasilitas kesehatan agar bisa mencukupi penanganan pasien, tentu khususnya adalah pasien COVID-19, termasuk di antaranya misalnya rumah sakit rujukan nasional akan kita perbanyak dari yang sekarang hanya 14 menjadi 40 misalnya, dan juga melibatkan semua rumah sakit di dalam jejaring TNI Polri yang juga bisa secara efektif dapat dimanfaatkan, sembari kita menanti vaksin maupun yang vaksin dibantu oleh pemerintah maupun yang swadaya. Okay. Nah, kita juga melakukan perluasan bantuan sosial untuk meringankan masyarakat kelompok rentan seperti bantuan sosial, seperti kita tahu bahwa itu sangat efektif sebagai social cushion untuk menjaga supaya daya beli tidak jatuh serendah di titik nadir. Dan tentu pemulihan di sektor ekonomi, khususnya di sektor-sektor industri, pariwisata, dan investasi, mengingat industrialisasi kita juga sedang mengalami kemunduran, dan juga dalam masa pandemi ini orang-orang yang bekerja paruh waktu banyak sekali di sektor ini dan sektor pariwisata. Jadi separuh dari mereka kira-kira sekitar 15 juta. Jadi ini yang kita inginkan ada recovery pada tahun yang akan datang.